Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Dayang Baramah dengan NIM 8564944299 UPBJJ Pekanbaru Prodi PGSD Pokja Duri. Pada hari ini, Jumat tanggal 12 Juni 2026, saya akan melakukan praktikum IPA di SD Modul 8 Listrik dan Magnet KP1 Kelistrikan. Selamat menyaksikan. Dan bahan yang kita gunakan adalah ada 3 buah baterai, kabel, lampu, 2 penjepit warna hitam dan merah, angin besi, kayu, sendok, plastik, penghapus, kertas, grafik, air keran, dan yang terakhir air garam. Pada awalnya percobaan, kedua ujung kabel dicapitkan atau dihubungkan secara langsung, dan hasilnya lampu menyala. Hal ini menunjukkan bahwa rangkaian listrik berfungsi dengan baik dan arus listrik dapat mengalir dengan lancar. Selanjutnya, berbagai benda diuji dengan meletakkannya di antara kedua ujung kabel untuk melihat apakah benda tersebut dapat menghantarkan listrik. Benda yang digunakan dalam percobaan ini antara lain anak pensil, kayu, sendok, plastik, kertas, penghapus, kawat besi, air keran, dan air larutan garam. Berdasarkan hasil pengamatan, lampu dapat menyala saat menggunakan anak pensil, sendok, kawat besi, dan air larutan garam. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda tersebut dapat menghantarkan arus listrik sehingga disebut konduktor. Sementara itu, lampu tidak menyala saat menggunakan kayu, plastik, kertas, penghapus, dan air keran. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda tersebut tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga disebut isolator. Dari percobaan ini dapat diketahui bahwa tidak semua benda dapat menghantarkan listrik. Benda yang bersifat konduktor dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu menyala, sedangkan benda yang bersifat isolator tidak dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu tidak dapat menyala. Hasil percobaan ini menunjukkan bahwa setiap benda memiliki karakteristik yang berbeda terhadap aliran listrik. Benda yang tersusun dari bahan tertentu seperti logam dan grafit mampu menghantarkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Sebaliknya, benda yang terbuat dari bahan seperti kayu, plastik, kertas, dan karet itu tidak mampu menghantarkan arus listrik sehingga lampu tidak menyala. Pengetahuan tentang sifat konduktor dan isolator sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam penggunaan dan pembuatan alat-alat listrik. Dengan memahami sifat-sifat tersebut, kita dapat menggunakan listrik dengan lebih aman serta mengetahui alasan mengapa bahan tertentu dipilih untuk fungsi tertentu dalam peralatan listrik. Jadi, kesimpulan pada praktikum kali ini ialah berdasarkan hasil praktikum, anak pensil, sendok, kawat besi, dan air larutan garam termasuk konduktor karena dapat mengantarkan listrik, sedangkan kayu, plastik, kertas, penghapus, dan air keran termasuk isolator karena tidak dapat mengantarkan arus listrik. Sekian praktikum yang saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.